Matahari sekarang benar-benar berada di atas kepala. Panasnya menyengat, tapi angin sepoi-sepoi berhembus begitu syahdu. Soba, seorang pemuda 30 tahun yang berperawakan kekar dan tampan, bermandi keringat duduk di bawah sebatang pohon pisang. Soba sedang beristirahat karena sejak pagi Soba bekerja memanen buah-buah pisangnya. Sekarang buah pisang itu sudah bertumpuk-tumpuk di belakang rumah. Kalau tidak nanti sore, tentu besok pagilah pisang-pisang yang sudah bertumpuk-tumpuk itu akan dinaikkan ke atas mobil pick-up miliknya. Barulah dibawa ke pasar untuk dijual. Sejak tamat SMA dulu, Soba sudah mengasingkan diri di tanah milik orang tuanya ini. Dia membuka kebun pisang dan membangun rumah di sini. Rumah yang dibangun sekarang sudah cukup lumayan. Sudah terbuat dari beton, minimalis, dan dialiri listrik pula. Walaupun rumah ini rumah kebun, namun terawat dengan rapi. Soba tinggal di sini sendirian karena tak ada orang yang mau menemaninya. Bukan karena Soba pelit ataupun karena dia galak, sehingga tidak ada orang yang mau menemani Soba di sini, melainkan di depan rumah Soba, di seberang jalan yang merupakan jalan lintas desa, terbentang hamparan pekuburan yang terkenal sangat angker sekali. Sementara di belakang kebunnya sana terbentang pula hutan lindung yang sangat terkenal dengan demit-demitnya. Orang-orang kampung, bahkan termasuk kedua orang tuanya, menyebut Soba ini sebagai manusia langka karena hanya Sobalah yang mampu bertahan tinggal di sini, di tengah-tengah sarang demit yang sangat angker dan membuat bulu kuduk siapapun menggidik. Jangankan malam hari, siang hari saja orang berpikir untuk datang ke rumah Soba ini. Walaupun statusnya di pinggiran jalan poros antar desa dan dilalui oleh tali listrik, namun di kiri dan kanannya hanyalah pohon-pohon karet tua yang tidak dideres oleh pemiliknya. Karena orang-orang yang coba menderes kebun-kebun yang berada di kiri dan kanan kebun pisang Soba ini acap kali lari terbirit-birit ditakuti oleh para demit yang bersarang di hutan lindung belakang kebun mereka sana. Tapi lain halnya dengan pandangan Soba. Justru keangkeran inilah yang dijadikannya senjata untuk menjaga keamanan kebunnya, sehingga dia tidak perlu khawatir buah-buah pisangnya hilang dimaling orang karena orang takut datang ke sini akibat keangkeran daerah ini. Buktinya kebun pisang Soba setiap tahun selalu bertambah sebab uang penjualan pisang selalu ditabung dan dibelikan kepada tanah yang berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanannya. Orang-orang senang sekali menjual tanah-tanah mereka itu karena tidak sanggup menggarap. Soba senang pula membelinya untuk memperluas kebun pisang. Maka terbeli pula lah olehnya sebuah sepeda motor, sebuah mobil pick-up, rumah minimalis pun terbangun pula dengan gagahnya di tengah kebun. Aliran listrik pun selalu setia menemani Soba siang dan malam, sehingga dia merasa nyaman tinggal di rumahnya ini walaupun statusnya adalah kebun angker. Walaupun Soba sudah mapan dari sisi ekonomi, namun terkadang dia merasa sedih juga
karena seringkali Soba menjalin hubungan asmara dengan gadis-gadis di desanya. Tapi kandas ketika Soba mengajak gadis-gadis itu menikah dan tinggal di rumahnya yang berada di kebun pisang yang terkenal angker itu, gadis-gadis tersebut menolak, bahkan rela untuk berpisah dengan Soba. Saking takutnya mereka dengan keangkeran kebun Soba ini. Dulu ketika Soba baru-baru saja membuka lahan ini untuk dijadikan kebun pisang, Soba seringkali lari terkencing-kencing ditakut-takuti oleh demit-demit yang bersarang di hutan lindung yang pas berada di belakang kebunnya. Ditambah lagi dengan kelakuan-kelakuan para makhluk astral yang bersarang di pekuburan umum yang tepat berada di depan kebun Soba di seberang jalan sana. Tak jarang mereka memperlihatkan wujud mereka yang sangar kepada Soba, sehingga Soba pun Soba tidak mau mengaku kalah begitu saja pada makhluk astral yang selalu mengganggu. Soba mencari jalan agar dia bisa bertahan di kebun yang baru saja dirintisnya itu. Akhirnya Soba mendatangi Kiai Abdullah yang merupakan pengasuh salah satu pondok pesantren yang tidak jauh dari kampung mereka. Kiai Abdullah tampaknya bersemangat untuk membina, mendidik, dan mengajar Soba, karena Kiai Abdullah menilai Soba sangatlah agresif, rajin, dan suka bekerja keras. Berkat bantuan didikan dan binaan Kiai Abdullah, sekarang demit-demit itu tidak berkutik sedikit pun pada Soba, sehingga Soba menjadi seorang raja di tengah kebun pisang yang diapit oleh hutan angker dan kuburan. Lumayan juga hasil yang didapati oleh Soba dari kebun pisangnya ini. Dia bisa menabung, bisa juga membantu kedua orang tuanya yang tinggal di kampung mereka yang jaraknya sekitar 10 kilo dari kebun pisang milik Soba ini. Aduh bah, tolong gue bah, malang nasib gue bah, aduh bah. Soba yang masih bermandikan keringat diterpa semilir angin siang itu di belakang rumahnya, terkejut dengan kedatangan Darmo yang langsung memeluk kaki Soba, memelas-melas bercurhat kepada Soba. "Emangnya kenapa lo?" Soba bertanya heran kenapa sahabatnya ini berbuat sedemikian rupa. "Aduh bah, gue diusir sama mertua gue bah. Kemana lagi diri ini akan gue bawa bah. Tolong gue bah. Aduh bah. Syukur lu cuma diusir doang. Kalau lu ini mantu gue, sudah dari kemarin lu gue kasih air racun biar mampus lu sekalian. Percuma orang kayak lu nih hidup nyusah-nyusahin orang aja. Dulu masa orang tua lu hidup, orang tua lu yang lu susahin. Sekarang mertua lu yang lu susahin. Dari kemarin gua suruh lu kerja, malah kerja lu cuma tidur, makan tidur. Di mana sih di sini bisa hidup makan tidur aja? Udah sana lu, bosan gua nengok lu. Soba memang sudah emosi sekali melihat Darmo sahabatnya ini, karena sudah berulang kali Soba mengajari Darmo agar mau bekerja. Seringkali juga Soba memberinya modal. Tapi ya begitu, modal yang diberikan Darmo dibawanya berjudi.
Pernah juga Darmo menyuruh Soba membuka lahan milik orang tuanya yang berada di sebelah kiri kebun pisang milik Soba ini untuk dibuka dan ditanami pisang. Soba akan membiayai dan membantu bibit. Tapi malah kebun milik kedua orang tuanya itu dijual dan dibawa berjudi hingga uangnya amblas. Darmo marah sekali kepada Soba. Jauh-jauh dia datang ke kebun Soba ini hanyalah semata-mata minta pembelaan. Malah yang didapatkan makian, hinaan, ejekan, dan dicuekin lagi. Tubuh Darmo gemetar menahan emosi. Matanya berkunang-kunang karena lapar dan belum merokok dari pagi. Akhirnya Darmo berjalan meninggalkan rumah Soba. Tapi sayang dia salah jalan. Mungkin karena terlalu emosi, dia menuju ke belakang kebun Darmo sana. Tentu saja dia akan masuk ke dalam hutan lindung yang sangat angker. Soba yang melihat hal itu cuma diam saja dan membiarkan sahabatnya itu terus saja berjalan terhuyung-huyung masuk ke dalam hutan. Awas lu Soba ya, awas lu yang gua harap-harapin malah tega-teganya lu ngusirin gua. Soba, awas lu Soba, awas lu Soba. Dengan menahan emosi mengupat, Darmo terus berjalan memasuki hutan sambil menahan perutnya yang sangat lapar. Darmo tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanannya. Matanya makin berkunang-kunang, nguapnya pun bertalu-talu. Pusing apa ngantuk sih Mo? Akhirnya Darmo duduk di bawah sebatang pohon dan menyandar di sana. Tak lama terdengarlah dengkuran kawan ini. Alangkah terkejutnya Darmo ketika dia terbangun, ternyata tidak ada sebiji benda pun yang mampu ia lihat. Di semua arah hanya kegelapan sajalah yang terlihat olehnya. Nyaris tangan yang diletakkan di depan wajah pun tidak bisa ia lihat. Ternyata saat Darmo terbangun dari tidur pulasnya, malam sudah larut sekali. Di langit betul-betul tak ada bulan, tak ada bintang. Kegelapan betul-betul sempurna saat ini. Darmo kebingungan. Dia tidak tahu kemana kaki harus dilangkahkan. Darmo tidak sanggup lagi membawa tubuhnya. Dia terjerembab bersandar pada dinding batu. Dia sudah pasrah, apapun yang akan terjadi menimpa dirinya, dia tidak kuasa untuk membela. Sayup-sayup dari kejauhan, Darmo mendengar langkah orang berjalan. Dia ingin memanggil, tetapi tiba-tiba nyalinya ciut karena dia mencium bau wangi yang tak pernah diciumnya selama ini. Pikirannya pun berkecamuk, menerka-nerka siapakah yang sedang melangkah di sana itu. Setelah sekian lama mendengar, ternyata langkah kaki yang tadi didengarnya beransur-ansur mendekati Darmo. Darmo ingin coba bersembunyi, tapi dia tidak punya kesempatan karena di sisi yang didudukinya sekarang betul-betul tidak ada tempat untuk bersembunyi. Darmo kembali duduk pasrah, tapi dia sebenarnya tak rela. Namun apa daya, perlahan-lahan langkah itu mendekat. Lalu Darmo mencium bau busuk yang sangat busuk sekali. Tapi sebentar saja, bau itu kemudian terhapus oleh semilir angin yang menerpa di sekitar Darmo. Darmo kembali tenang setelah langkah kaki itu berhenti. Dia tidak tahu di mana langkah kaki itu berhenti sekarang. Aroma harum tadi pun sudah tidak tercium, begitu juga dengan aroma busuk. Sekarang sepertinya Darmo tidak ada mengalami gangguan apapun. Tak sepatah kata pun yang didengarnya.
Malah Darmo dikejutkan oleh dengkuran halus yang berada di samping kiri Darmo saat ini. Darmo menggidik mendengar suara dengkuran tersebut karena dia merasa di sisi kirinya ada sesuatu. Karena suara dengkuran yang berasal di sisi kirinya tidaklah terlalu jauh menurut Darmo. Darmo ingin meraba-raba, tapi hatinya melarang. Dia takut, jangan-jangan suara ular. Dia menggidik, lalu mengundurkan niatnya kembali duduk di tempat semula. Tapi Darmo ragu apakah yang didengarnya itu betul-betul suara atau hanya ilusi saja. Dia kembali mendengarkannya untuk memastikan. Jangan takut, aku memang ada di sini, kata suara itu lagi. Darmo terheran termangu dan dia sangat terkejut sekali ketika sebuah tangan memegang pahanya. Aku di sini, kata suara itu lagi. Siapa sampean? Darmo bertanya dengan rasa takut memenuhi hatinya. Panggil saja saya kakek tua. Saya selalu mondar-mandir di dalam hutan ini. Siapa anak ini? Kok malam-malam berada di dalam hutan ini? Hutan ini angker loh, nak. Saya Darmo, Mbah. Saya tersesat hingga sampai di sini, kata Darmo memperkenalkan dirinya kepada kakek tua tersebut. Tak lama kemudian tampaklah mereka asik sekali berbincang-bincang. Mungkin ada kesamaan di antara mereka sehingga mereka tampak serasi sekali. Di dunia ini apa yang tidak bisa terjadi, Darmo. Kalau kamu betul-betul serius ingin kaya raya, kamu harus percaya kepada kakek, kata kakek tua itu kepada Darmo. Nampaknya Darmo sangat bahagia sekali. Buktinya belum lagi selesai kakek tua berkata, Darmo langsung menyahutinya. Bagaimana caranya, kek? Asal saya bisa kaya, saya siap, kakek. Saya pasti akan membayar harganya kalau saya mampu. Kamu mampu, nak Darmo. Mereka nampak asik sekali bercakap-cakap. Walaupun di antara mereka tidak saling mengenal karena mereka bercakap-cakap di dalam kegelapan malam yang sangat pekat. Baiklah, nak Darmo, kalau kamu betul-betul sudah siap, ayo ikuti kakek sekarang, kata kakek tua itu sambil memegang tangan Darmo. Darmo sedikit terkejut ketika tangannya dipegang oleh seseorang dan dibawa berjalan ke arah sisi kiri sana. Lama sekali Darmo dituntun oleh kakek tua memasuki gua. Darmo sudah merasa lelah sekali, apalagi dia tidak makan seharian tadi dan sekarang hampir subuh. Darmo juga belum mengisi perutnya. Namun karena kakek itu menjanjikan kekayaan kepada Darmo, Darmo memaksa tubuhnya walau terasa lelah sekali. Setelah sekian lama berjalan dituntun oleh kakek tua, akhirnya Darmo melihat cahaya di depan sana. Setelah lama berjalan kemudian barulah Darmo sampai pada sebuah ruangan yang terang benderang dan luas sekali. Darmo duduk di atas batu yang berada di pojokan ruangan tersebut karena dia merasa lelah sekali. Namun kakek tua kembali menarik tangannya dan terus berjalan.
Dengan bersusah payah Darmo mengikuti kakek tua yang menyeretnya itu. Akhirnya kakek membawa Darmo memasuki sebuah ruang gua yang gemerlapan. Di sana tampaklah gadis-gadis manis yang sibuk menghidangkan makanan-makanan yang sangat lezat, membuat Darmo tidak tahan lagi. Akhirnya dia mencolek pinggang kakek yang tadi menariknya. Kakek itu hanya tersenyum mengangguk. Darmo langsung menyerbu makanan yang berada di atas meja tanpa diperintah. "Sudah siap makannya, Nak Darmo?" Kakek tua bertanya kepada Darmo. Ketika dia melihat Darmo sudah duduk dengan wajah berseri, baru saja dia meletakkan sebuah gelas yang sudah kosong di atas meja. Darmo mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita temui Ratu Junjungan Kakek," kata kakek itu kembali menarik tangan Darmo. Darmo sudah bersemangat sekarang. Si kakek mengajak Darmo berjalan menelusuri sebuah lorong. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka sampai pada sebuah pintu yang dari dalam tampak cahaya memancar keluar. Kakek tua berdiri di depan pintu. Darmo hanya mengikuti saja. Dari dalam aroma harum semerbak tercium. Cahaya terang benderang pun tampak di dalam sana. "Masuk saja, Mbah," terdengar sebuah suara mempersilakan kakek tua dan Darmo masuk ke dalam. Buru-buru kakek tua menarik Darmo masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan tampak sekali betapa megahnya suasana di sini. Juga sebuah singgasana. Di atasnya duduk seorang gadis manis bermahkotakan emas. Kakek tua langsung bersujud di kaki gadis itu. Dia memberi aba-aba kepada Darmo. Darmo pun mengikuti. Gadis manis yang duduk di atas singgasana itu hanya tersenyum saja kepada kakek tua. Lalu dia memberi isyarat. Kakek tua sepertinya sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh ratunya itu. "Nak Darmo, ini ratu sesembahan kita. Kita harus patuh kepada beliau," kata kakek itu menerangkan kepada Darmo. Darmo mengangguk tanda mengerti. Lalu gadis manis yang duduk di atas singgasana yang disebut ratu itu memberi isyarat lagi kepada kakek tua. Kakek tua itu pun dengan sendirinya mengerti apa yang dimaksud oleh gadis manis yang menjadi ratunya itu. Dia pun keluar meninggalkan ruangan tersebut. Setelah sekian lama berada di dalam kamar Nyai Ratu berduaan dengan Nyai Ratu, akhirnya seperti diperintah saja, kakek tua berdiri di depan kamar Nyai Ratu. Lalu tampak Darmo keluar mengikuti kakek tua. Kakek tua mengajak Darmo ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan inilah Darmo diberi tata cara untuk ngepet. Ternyata Darmo diajari ngepet. Rupanya ratu tadi adalah ratu babi ngepet. Sekarang Darmo termasuklah dalam golongan babi ngepet, anggota baru gitu loh. Setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan ngepet, Darmo dipersilakan keluar dari gua dan kembali ke kampung halaman untuk mempraktekkan segala ilmu ngepet yang telah ditimbanya. Dalam perjalanan menuju kampungnya, Darmo sengaja mencari jalan berbelok-belok di dalam semak belukar agar dia tidak singgah di kebun pisang milik Soba. Sebab Darmo marah sekali kepada Soba. Dia berdendam suatu saat akan dibayar lunas. Gumamnya penuh emosi. Darmo menuju rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi lumayanlah. Namun sekarang sudah sangat kotor sekali karena sudah bertahun-tahun tidak dihuni.
Langsung saja malam itu Darmo mempraktekkan ilmu ngepet yang baru saja ditimbanya di dalam gua siluman babi ngepet. Dia mempraktekkan ilmunya itu tak tanggung-tanggung. Sasarannya malam ini adalah rumah mertuanya sendiri. Hahaha, balas dendam. Segala sesuatu persiapan disiapkan oleh Darmo saat siang hari. Di malam harinya kira-kira pukul 2 dini hari, mulailah Darmo menjalankan aksinya. Lilin pun dibakar, dia main tunggal. Tubuhnya diselimuti dengan kain hitam. Langsung saja Darmo berubah menjadi seekor babi. Dia menembus tembok dinding kamar, langsung keluar. Buru-buru dia menelusuri jalan setapak menuju rumah mertuanya. Kira-kira pukul 4 subuh, babi jelmaan Darmo tadi kembali ke dalam kamar, langsung meniup lilin. Kontan saja babi jelmaan itu kembali berubah menjadi wujud Darmo. Darmo memandang ke atas kain hitam yang sengaja dibentangkan. Di atas itu tampaklah uang dan perhiasan bertumpuk-tumpuk. Uang itu adalah milik mertuanya sendiri. Puas sekali rasa hati Darmo saat ini. Di samping dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang amat mudah, dia juga bisa membalaskan sakit hatinya kepada mertuanya yang telah mengusir dirinya dari rumah. Sehabis sholat zuhur saat itu, tiba-tiba saja di rumah mertua Darmo terjadilah hal yang sangat heboh. Ibu mertua Darmo menjerit-jerit histeris setelah mengetahui uang simpanannya dan uang hasil penjualan kebun yang baru saja dijual 3 hari yang lalu hilang tanpa bekas, termasuk perhiasan-perhiasan miliknya dan milik putrinya yang merupakan istri dari Darmo. Begitu juga dengan bapak mertua Darmo. Pak Doko mencak-mencak karena tidak terima uangnya hilang begitu saja. Orang-orang kampung pun mulai berkumpul di sekeliling rumah mertua Darmo ini memandangi keributan yang terjadi. Darmo senyum-senyum saja penuh kemenang dari kejauhan. Dia sangat menikmati suasana kesedihan yang menimpa keluarga istrinya itu. Akhirnya Darmo mengontrak rumah di sebuah desa yang cukup jauh dari desa kediamannya. Di sana dia menjalankan aksi, tapi aksi tidak dijalankan di desa tempat dia mengontrak rumah, melainkan dia berjalan kira-kira 5 kilometer ke desa tetangga sana. Disitulah Darmo menjalankan aksi sehingga Darmo sekarang bermandikan harta, uangnya bertumpuk-tumpuk, begitu juga dengan perhiasan. Tapi walaupun Darmo sekarang sudah mempunyai uang dan perhiasan yang banyak, tapi dia tidak berani untuk memakainya sekarang. Yang dipergunakan hanyalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebab Darmo takut kalau nanti orang curiga akan aksinya itu. Aktivitas Darmo sekarang hanyalah di malam hari saja. Sementara di siang hari dia sibuk tidur menikmati mimpi-mimpi indahnya. Ketika lapar, Darmo berangkat ke warung untuk makan sepuasnya. Karena dia tidak ragu lagi tidak bisa membayar uang makan karena uangnya bertumpuk-tumpuk. Begitu juga dengan kendaraan. Darmo sudah membeli sebuah motor metik yang sangat mahal sekali untuk daerah ini. Walaupun kehidupan Darmo sekarang sudah berubah, bergelimang harta, tapi dendamnya kepada Sobat tidaklah bisa dilupakan begitu saja. Pagi-pagi sekali Darmo sudah tampak rapi dengan sepeda motor mahalnya itu. Darmo singgah di sebuah rumah makan. Dia sarapan dan ngopi di sana. Setelah merasa kenyang, Darmo meluncur ke kebun pisang milik Soba. Di sana dia tersenyum sangat ramah sekali kepada Soba.
Halo bro, apa kabar? Eh, kau Dar. Wah, berubah kau sekarang. Kata Soba terheran-heran ketika menerima kehadiran Darmo di kebun pisang miliknya. Darmo pun dipersilakan masuk oleh Soba. Wah, kalau begini kan senang hatiku menengok kau Darmo. Tidak pemalas seperti kemarin. Sekarang sudah punya motor baru kau. Iya benar kau yang punya ini Darmo. Atau kau coleng di masjid atau punya orang? Jangan begitu. Masa kamu ketus terus sih sama aku? Kata Darmo menahan emosi yang bergejolak. Tapi dia tetap saja sabar menghadapi sahabatnya ini. Karena dia mempunyai tujuan khusus datang ke rumah Soba ini. Karena itulah dia berusaha seramah mungkin, sebaik mungkin, dan sesopan mungkin kepada Soba. Berkat nasihat-nasihatmu selama ini, aku bekerja di kota Soba. Aku mendapatkan gaji ya lumayan lah. Sekarang aku pun sudah diangkat menjadi kontraktor. Inilah aku sudah beli sebuah motor metik baru. Kata Darmo tersenyum-senyum kepada Soba. Maaf Soba, aku tidak bisa lama-lama. Maklum ada pekerjaan. Ini sengaja aku singgah ke sini. Aku rindu sekali padamu, Bah. Aku sangat berterima kasih karena nasihat-nasihatmu lah aku bisa bangkit lagi. Terima kasih banyak ya Soba ya. Kau memang sahabatku yang baik sekali. Kata Darmo sambil menyalami Soba. Lalu menyelipkan segepok uang ke tangan Soba. Apaan kamu ini Darmo? Pakai-pakai ngasih uang segala. Memangnya kamu udah kaya beneran? Kata Soba mengelak tangannya dari uang yang disodorkan oleh Darmo. Namun Darmo tetap saja mengejar tangan Soba dan menyelipkan uang itu di tangan sahabatnya. Maaf Soba, ini semata-mata sebagai ucapan terima kasihku karena tanpa nasihat dan semangat darimu, aku mungkin masih seperti dulu juga. Kata Darmo malu-malu sepertinya kepada Soba. Melihat Darmo yang begitu serius, akhirnya Soba menerima saja uang yang diberikan oleh Darmo tersebut. Lalu Darmo pun pamit undur diri dan meninggalkan rumah Soba yang berada di dalam kebun pisang itu. Soba merasa aneh ketika menggenggam uang yang diberikan oleh Darmo sahabatnya itu. Maklum, Soba kan sudah bertahun-tahun menjadi murid Kiai Abdullah. Karena itulah dia tahu asal-usul uang yang diberikan oleh sahabatnya ini. Betul-betul semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini telah diatur oleh Allah dengan sangat sempurna sekali. Baru saja Darmo pergi meninggalkan rumah Soba, muncullah beberapa orang pengurus masjid datang ke tempat Soba. Mereka mengantarkan proposal yang tujuannya untuk mencari dana pembangunan masjid. Karena masjid yang berada di desa Soba saat ini sedang terbengkalai. Sedangkan mereka berniat untuk melaksanakan ibadah tarawih bulan puasa ini di masjid mereka itu. Karena itulah mereka mengajukan permohonan kepada orang-orang yang layak untuk memberikan sumbangan. Langsung saja Soba memberikan uang yang diberikan oleh Darmo tadi ke pengurus masjid. Lalu ditambahnya pula lah dengan uang pribadinya. Darmo yang baru saja meninggalkan rumah Soba dengan sepeda motornya tampak senang sekali, bernyanyi-nyanyilah Darmo di atas sepeda motornya. Karena dia sudah berhasil memberi Soba uang sebanyak 2 juta rupiah.
Uang itulah nanti yang akan dijadikannya sebagai pembalasan dendam yang teramat dalam di hatinya. Karena uang itu akan menjadi uang pencabut nyawa Soba. Sebab nanti malam adalah malam penyembahan tumbal oleh Darmo kepada Ratu Babi Siluman. Dan Sobalah yang akan dipersembahkan oleh Darmo malam ini. Hal itu ditandai dengan penyerahan uang 2 juta rupiah. Uang 2 juta rupiah itu merupakan uang pemberian langsung Ratu Babi Siluman melalui kakek tua yang diberikan kepada Darmo. Dan uang itulah yang akan diberikan oleh Darmo kepada orang yang akan dijadikannya tumbal. Uang 2 juta itu merupakan tanda bagi korban Ratu Siluman Babi. Darmo bangga sekali malam nanti Soba akan tewas dibunuh oleh Ratu Siluman Babi sebagai tumbal usaha ngepetnya. Darmo sudah tidak sabar sekali mendengar berita yang akan terjadi besok pagi. Dia sangat menginginkan Soba mati terkapar di ladang pisangnya itu. Dengan demikian dia bisa membalas dendam. Dia sudah menjalankan pesan dari Ratu Babi. Tapi walau bagaimanapun kuatnya keinginan Darmo untuk mendengar berita yang akan terjadi besok pagi tentang diri Soba sahabatnya, dia tidak bisa mempercepat jalannya bumi, mempercepat jalannya matahari. Dia harus bersabar mengikuti proses. Malam itu Darmo gelisah sekali. Dia sudah tidak sabaran untuk mendengar berita kematian Soba yang akan terjadi malam ini yang dilakukan oleh Siluman Babi sebagai tumbal persembahan dirinya kepada Ratu Siluman Babi. Hilir mudik sana sini dia berjalan mondar-mandir untuk menunggu esok pagi. Dia sudah tidak sabar. Akhirnya Darmo mengambil sepeda motornya dan pergi ke kampung halamannya. Dia nginap di rumah peninggalan kedua orang tuanya itu dengan tujuan agar dia cepat mendengar berita kematian Soba. Begitulah saking panasnya hati Darmo kepada Soba. Darmo sampai di rumah peninggalan kedua orang tuanya itu pukul 11.30. Dia sudah tidak sabaran menunggu setengah jam lagi. Karena biasanya Ratu Siluman Babi akan mengambil korbannya tepat pukul jam 12 malam. Tepat pukul 12 malam, Darmo merasa keanehan. Tubuhnya merasa panas, merasa terbakar. Dia tidak bisa menahan. Akhirnya dia pergi ke sumur menimba air dan menyiram-nyiram tubuhnya. Saking sibuknya menyiram-nyiram tubuh, muncullah sesosok bayangan di depan Darmo. Kakek, kenapa tubuhku panas begini kakek? Tolong aku, kata Darmo kepada kakek tua yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Darmo. Maklum kakek tua itu sebenarnya adalah jin yang menyerupai babi, yang juga merupakan kaki tangan dari Ratu Siluman Babi. Jadi tidak heran kalau dia bisa pergi dan datang sesuka hatinya. Darmo, kamu sudah melanggar aturan. Kamu sudah berbuat fatal sekali. Sekarang inilah akibat yang kau rasakan, kata kakek tua itu kepada Darmo. Apa salah saya, kek? Apa salah saya? Saya sudah menjalankan amanat ratu. Tapi kenapa saya merasa terbakar begini? Tolol kamu Darmo, kamu sudah memberikan uang yang disuruh antar oleh ratu kepada tumbal yang akan kau berikan kepada masjid. Kamu sudah berinfak dengan uang itu. Kamu kurang ajar Darmo, terimalah pembalasan dari ratu, kata kakek itu mengeluarkan cambuk. Tolol kau Darmo.
Orang yang kau jadikan calon tumbal adalah orang sakti. Goblok kau. Dia tahu kalau uang yang kau berikan merupakan uang titipan dari Ratu Siluman Babi. Nah, uang itu telah disedekahkannya kepada masjid. Kau telah melanggar, Darmo. Tanggungkan akibatnya. Bubab, bubab. Darmo pun menjerit-jerit, "Tolong, ampun, jangan, ampun." Tak ayal lagi, tubuh Darmo terkapar di dalam kamar mandi tua rumah peninggalan kedua orang tuanya itu. Harap-harap ingin menumbalkan Soba, tapi sayang dia sendirilah yang harus meregang nyawa karena telah memberikan uang titipan Ratu Siluman Babi yang menjadi tanda sebagai calon tumbal kepada Soba. Soba merupakan orang yang sangat lihai atas kejadian-kejadian gaib. Maklum, dia murid Kiai Abdullah. Inilah yang tidak disadari oleh Darmo hingga akibat fatal pun menimpa dirinya. Darmo tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumah peninggalan kedua orang tuanya. Sementara uang dan perhiasan yang bertumpuk-tumpuk yang bersusah payah didapatkannya, walau dengan menyekutukan Allah, menyembah siluman babi, membunuh kaum muslimin sebagai tumbal, hanya tinggal yang dibawa oleh Darmo hanyalah kain kafan belaka. Selamat jalan Darmo. Selamat menerima akibat perbuatanmu di dalam kubur. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Saya Gepri Daud Gurau mohon diri, dan saya mohon apresiasi dari para sahabat dengan menekan tombol subscribe channel kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.